Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laluna Ajeng Kiswari dengan NIM 222111234. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan di dunia. Langsung saja, yang pertama mengenai perkembangan asuransi syariah di dunia. Asuransi pertama kali muncul dalam bentuk asuransi takaful yang didirikan di Sudan pada tahun 1979, dikelola oleh Dar Al-Mal Al-Islami Group. Dar Al-Mal Al-Islami Group kemudian memperluas jangkauan bisnisnya ke berbagai negara di Eropa dan Asia. Hingga tahun 1983 tercatat telah berdiri 4 perusahaan asuransi takaful dan retakaful. Dalam upaya untuk mendukung dan mengembangkan asuransi syariah, Malaysia membentuk Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah atau BIRTI yang berfokus pada pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah. Lembaga ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri syariah di kawasan Asia. Melalui dukungan dari BIRTI, Takaful Malaysia berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai negara seperti Sri Lanka dan Arab Saudi, serta memberikan bantuan teknis dalam mendukung operasional takaful di Australia. Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di negara-negara Arab, terutama negara Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Negara ini pertama kali mendirikan asuransi takaful internasional pada tahun 1989. Nah, produk yang diluncurkan oleh asuransi Bahrain ini antara lain yaitu ada asuransi haji dan umroh yang diperkenalkan pada Januari 2004. Ada asuransi kesehatan dan takaful pendidikan. Nah, ketiga produk ini mendominasi dibanding produk lainnya. Nah, di kawasan Eropa atau Inggris dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan asuransi syariah. Melalui inisiatif HSBS Amanah, Inggris memiliki ambisi untuk menjadi sektor terdepan dalam pengembangan asuransi syariah di Eropa maupun di negara-negara lainnya. Nah, di negara ini juga didirikan International Cooperative and Mutual Insurance Federation. Nah, sebuah federasi internasional yang menghimpun sebanyak 150 individu dari 82 organisasi anggota yang berasal dari 52 negara. Organisasi ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan serta mempromosikan sistem asuransi syariah ke berbagai belahan dunia. Nah, di Amerika, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember tahun 1996, Takaful USA Insurance Company, yaitu asuransi pertama di Amerika yang didirikan untuk menampung sedikitnya yaitu 12 juta penduduk muslim di negara Paman Sam itu. Demikian pula di Australia juga telah berdiri Australia Takaful Association Inc. Nah, Malaysia dan Pembangunan Islam atau IDB telah menandatangani kontrak kerjasama untuk memajukan industri asuransi syariah ini dengan negara-negara muslim, terutama di negara-negara anggota AUKI. Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respon yang sangat positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat diterima dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang berjalan selama ini. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan asuransi syariah di ASEAN dan di Asia. Asuransi syariah di kawasan ASEAN menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan dengan sejumlah kekuatan yang mendasarinya. Salah satu kekuatan utama adalah kesesuaian sistem takaful dengan prinsip-prinsip Islam seperti tolong-menolong, keadilan, dan bebas dari riba atau bunga, goror atau ketidakpastian, serta maisir atau judi. Nah, hal ini menjadikannya pilihan etis dan religius yang diminati oleh masyarakat muslim. Negara seperti Malaysia menjadi contoh utama dalam keberhasilan pengembangan industri ini. Nah, Malaysia itu memiliki sistem regulasi yang matang dan dukungan yang kuat dari pemerintah melalui Bank Negara Malaysia, serta berbagai produk takaful yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Sementara di Indonesia sendiri, meskipun penetrasi asuransi syariah masih tergolong rendah, populasi muslim yang besar, dan dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui kebijakan pemisahan unit usaha syariah menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial yang sedang berkembang. Namun demikian, masih ada kelemahan yang menghambat perkembangan asuransi syariah di kawasan ini.
Sama seperti Filipina dan Thailand, literasi keuangan syariah masih rendah dan pemahaman masyarakat terhadap konsep takaful belum merata. Selain itu, produk-produk asuransi syariah dianggap kurang kompetitif dan fleksibel dibandingkan dengan produk asuransi konvensional. Nah, di negara-negara dengan pasar syariah kecil seperti Singapura, tantangan muncul dari terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang asuransi syariah, serta masih minimnya agen dan kanal di distribusi berbasis syariah. Meski menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Digitalisasi dan perkembangan teknologi finansial memberikan peluang untuk memperluas jangkauan asuransi syariah secara efisien dan inovatif. Nah, generasi muda Muslim di negara-negara seperti Indonesia, Brunei, dan Malaysia semakin tertarik pada produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selain itu, rendahnya tingkat penetrasi asuransi secara umum di ASEAN justru membuka ruang besar untuk pertumbuhan industri syariah. Kolaborasi antar negara ASEAN juga dapat memperkuat pengembangan regulasi dan inovasi produk melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Nah, ancaman dari persaingan dari perusahaan asuransi konvensional yang lebih mapan dan agresif dalam inovasi menjadi tantangan yang utama. Di samping itu, ketidakpastian regulasi negara-negara yang belum memiliki kerangka hukum syariah yang kuat, seperti Vietnam dan sebagian wilayah di Thailand, dapat menghambat ekspansi industri ini. Di Asia Tenggara, asuransi syariah pertama kali itu diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Nah, hingga saat ini asuransi syariah itu semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim. Malaysia mulai mengembangkan industri asuransi syariah pada tahun 1984 setelah Sudan dan Arab Saudi. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Nah, awal mula asuransi syariah di Indonesia itu dimulai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abadi Bangsa ICMI bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri untuk membentuk sebuah tim bernama Tepati atau Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia. Nah, tim ini diketahui oleh Rahmat Saleh yang kemudian menjadi Direktur Utama PT Asuransi Takaful Indonesia. Sebagai langkah awal, Tepati mengirim 5 anggotanya ke Malaysia pada bulan September tahun 1993 untuk melakukan studi banding. Sejak tahun 2011, sektor asuransi syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Banyak perusahaan mulai menawarkan produk asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan adanya tren positif di industri ini. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada bertambahnya jumlah unit usaha asuransi syariah. Yang kedua itu meningkatnya jumlah tenaga pemasaran khusus asuransi syariah. Dan yang ketiga, adanya regulasi yang mendukung dan memberikan kepastian hukum, serta semakin tingginya literasi keuangan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Nah, belum utuhnya informasi tentang keunggulan produk asuransi syariah itu menyebabkan ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah dan mekanisme kerja yang merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah dan lebih memilih jasa asuransi konvensional. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Perkembangan asuransi syariah merupakan kabar baik bagi perkembangan industri tersebut. Namun, hal yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM asuransi syariah yang berkualitas. Seringkali pembukaan cabang atau divisi asuransi syariah baru hanya didukung dengan jumlah SDM yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan modal. Salah satu hal penyebab relatif rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah dalam 10 tahun terakhir adalah rendahnya dana yang membackup
perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu dukungan pemerintah belum memadai. Di Indonesia, asuransi syariah berkembang dengan cepat, sementara perundang-undangan khusus asuransi syariah itu belum ada hingga sekarang. Nah, keadaan ini merupakan tantangan bagi berkembangnya asuransi syariah karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesemrawutan. Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kendala yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi Islam. Nah, hal ini diperlukan sebagai kontrol terhadap asuransi Islam agar berjalan pada sistem yang berlaku, sekaligus meningkatkan kemampuan asuransi Islam dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat itu masih menganggap asuransi bukan kebutuhan primer, melainkan kebutuhan pelengkap. Nah, banyak yang tidak memahami manfaat asuransi dalam menghadapi resiko di masa depan. Yang kedua yaitu ada kekhawatiran terhadap klaim dan pembayaran premi. Nah, masyarakat itu takut tidak mendapatkan klaim saat terjadi musibah. Selanjutnya itu ada kurangnya dukungan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu ada pelayanan kurang memuaskan. Pelayanan pada asuransi syariah masih kalah dibandingkan dengan asuransi konvensional, terutama dalam kecepatan dan efisiensi produk klaim dan underwriting. Selanjutnya itu ada budaya dan kepercayaan masyarakat. Nah, beberapa budaya lokal menganggap asuransi itu bertentangan dengan nilai leluhur. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang asuransi sebagai suatu yang haram. Selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman tentang produk asuransi syariah. Ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya itu ada keterbatasan modal. Selanjutnya yaitu keterbatasan dana promosi dan edukasi. Dan yang terakhir itu ada regulasi yang belum memadai. Selanjutnya yaitu peluang perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yaitu yang pertama itu jumlah unit asuransi syariah yang meningkat. Nah, meningkatnya perusahaan asuransi yang membuat unit syariah beroperasi secara penuh. Selain itu, banyak perusahaan asing yang juga ikut membuat unit asuransi syariah. Yang kedua itu meningkatnya tenaga pemasar asuransi syariah. Nah, tenaga pemasar memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkenalkan asuransi syariah kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu adanya regulasi yang jelas. Kemajuan asuransi syariah perlu disertai dengan dukungan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap operasionalnya. Dan yang terakhir itu ada peningkatan pengetahuan keuangan di masyarakat. Peningkatan edukasi mengenai produk asuransi syariah mulai menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga mampu mendorong ketertarikan mereka untuk mempelajari konsep keuangan syariah, terutama dalam bidang asuransi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan di dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.